Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, surga adalah tempat mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan khusus bagi hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan siapa yang akan menjadi penghuni surga. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sejumlah kriteria penghuni surga. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Al-Hajj ayat 14. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami li Ahkamul Quran, ayat tersebut merupakan bentuk pembuktian atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia memberi pahala kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberi siksa kepada siapa yang Dia kehendaki pula. Surga bagi seorang mukmin adalah bukti nyata dari kebenaran janji serta anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para hadirin sekalian, iman dan amal soleh menjadi kriteria utama bagi siapa saja yang ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terdapat 5 amal yang termasuk kategori ringan untuk diamalkan, namun begitu besar keutamaannya hingga Rasulullah SAW menjamin surga bagi siapa saja yang melakukannya, walau hanya salah satunya. Dalam suatu hadis diriwayatkan tentang dialog antara Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang dapat memastikan seseorang hamba masuk surga?" Maka Rasulullah menjawab, "Tu'minu billahi wal yaumil akhir." Kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata para hadirin sekalian, dalam jawaban Rasulullah SAW tersebut, beliau tidak menyebutkan iman kepada para rasul dan kitab-kitabnya, kitab-kitab mereka. Hal ini tentu bukan tanpa makna. Justru dari sini kita bisa memahami bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tidak akan pernah tertanam dengan benar di dalam hati tanpa terlebih dahulu mengimani para rasul dan kitab-kitab mereka sebagai sumber utama pengetahuan tentang Allah dan hari akhir itu sendiri. Mendengar jawaban yang tampak sederhana dari Nabi, Abu Dzar pun kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ma'al imani amal." Wahai Rasulullah, apakah benar bahwa bersama iman itu ada amal yang harus dilakukan? Kemudian Nabi SAW menjawab,
yurdiyallahu mimma aqahu. Cukup bagi seorang hamba memberikan sebagian kecil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, memberikan sebagian kecil dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah amalan yang sangat ringan. Tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Misalnya dengan membeli dagangan pedagang kecil atau asongan, memberikan sedikit uang kepada juru parkir, menyisihkan recehan untuk pengemis, atau memberi upah sekadarnya kepada tukang penyeberang jalan. Semua ini ringan dilakukan dan tidak memberatkan, namun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah alternatif pertama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tiket resmi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun pembicaraan tidak berhenti di situ. Abu Dzar yang dikenal sebagai sahabat yang kritis dan ingin selalu mendalami ajaran Nabi kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fakiron la yajid ma yarda." Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang hamba itu fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan? Sebagai alternatif amal soleh kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Cukup seseorang hamba tersebut menyeru, mengajak kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Amal ma'ruf nahi mungkar ini bahkan lebih ringan dibanding dengan amal yang pertama. Ia tidak membutuhkan harta, tidak memerlukan biaya, cukup dengan kata-kata yang baik disampaikan kepada keluarga, kepada kerabat atau masyarakat yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan dan kepedulian. Namun demikian, cara menyampaikan nasihat juga penting untuk diperhatikan. Hendaknya dilakukan dengan bahasa yang halus dan secara pribadi agar tidak menyakiti hati orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertanyaan Abu Dzar belum selesai. Ia kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana ayyala yastami'u ayyamuru bil ma'rufi wala yanha 'anil munkar." Wahai Rasulullah, bagaimana jika hamba itu gagap dan tidak mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Rasulullah SAW bersabda, "Yasna'u lil akhraq." Cukup baginya membantu orang yang linglung. Bentuk bantuan ini bisa sangat sederhana, seperti bantu seseorang memilih barang, membawakan sesuatu yang berat, atau sekedar memakaikan sandal atau sepatu. Hal-hal kecil yang ringan dilakukan, namun menunjukkan kepedulian dan empati yang tinggi. Ini adalah amal ketiga yang bisa menjadi sebab seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar masih melanjutkan pertanyaan, "Ara'aita in kana akhraqa yasna'u syai'an?" Bagaimana ya Rasulullah jika orang itu sendiri linglung dan tidak mampu melakukan apapun? Rasulullah menjawab, "Yu'inul maghlub." Cukup ia membantu orang yang tertindas. Namun Abu Dzar kembali bertanya, "Ara'aita in kana dhaifan la yastati'u ayyu'inu maghluban?" Bagaimana jika dia lemah dan tidak mampu membantu orang yang tertindas? Lalu Rasulullah SAW menegaskan, "Ma turidu ayyakunu fi sahibika min khairin yumsiku an-syarri fa innaha shadaqah." Cukup jika engkau ingin membantu menjadi
engkau ingin sahabatku menjadi baik, maka hendaklah ia menahan diri dari menyakiti orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah amal soleh kelima, yaitu menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya, al muslimu man salima muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Jamaah Jumat rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya menjelaskan bahwa salah satu hak muslim atas muslim lainnya adalah kenyamanan dalam hidup tanpa gangguan dari sesamanya, dan inilah ciri muslim sejati, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Abu Dzar pun menutup pernyataannya dengan satu pertanyaan penting. Ya Rasulullah, idza fa'ala dzalika dakhala jannah. Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang melakukan hal-hal ini ia pasti masuk surga? Rasulullah SAW menjawab dengan penuh kepastian, ma min muslimin ya'malu khasratan minhu min haula'i illa akhadtu bi yadihi hatta udkhilahul jannah. Tidaklah seorang muslim mengamalkan salah satu dari hal-hal ini kecuali aku akan menggandeng tangannya hingga membawanya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Dari kisah ini kita belajar bahwa amal soleh tidak harus besar, tidak harus yang berat, bahkan amal tampak kecil dan remeh bisa menjadikan jalan menuju surga. Kuncinya adalah keikhlasan dan ketulusan dalam melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk beristiqomah dalam berbuat kebaikan dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah mengganggu pada seseorang atau tetangga kita, sehingga kita menjadi orang yang baik, baik itu dengan lisan maupun dengan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala asrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa nashkuruhu ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nazagati syaitani wa tawhimi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu fi rububiyyati wa ilahiyyati wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu maqsusun min ar-rabbi bi kamalihi
بكمال قربه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوى وتزود، فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سقط الجبار، فإن أجسامه على النار لا تقوى. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله تعالى قد أمركم بما بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التابعين، واغفر ذنوب المذنبين، وقضين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولكافة المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la ya'lamu